Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini Masih gimana? langsung dari Bangkok ya. Masih di Iya, Thailand berarti. masih di sini. Nggak bisa pulang. Oke Dina, thank you udah mau join, udah mau gabung di sini. Nah, Dina kan ini baru di Thailand dapat beasiswa ya, scholarship ya. Mm-mm. Bisa cerita nggak scholarshipnya apa sih? Oke. Jadi kalau di Thailand ini tuh, kan aku di Universitas Chulalongkorn University. Nah, dari universitas ini kayak menyediakan beberapa scholarship gitu untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Sebenarnya dengan adanya scholarship untuk mahasiswa internasional ini mempermudahkan si kampus ini untuk menaikkan tarafnya juga gitu Mbak, nilai skor indeksnya dari universitas tersebut. Makanya kenapa universitas ini memberikan banyak scholarship untuk mahasiswa internasional. Nah, di sini sendiri aku ikut beasiswanya ASEAN Scholarship. Selain ASEAN Scholarship juga ada beasiswa C2F yang paling terkenal itu, dua itu. Kalau beasiswa ASEAN Scholarship sendiri, ini bisa untuk mahasiswa master, juga bisa untuk PhD. Tapi kalau untuk C2F, itu untuk PhD. Jadi kalau misalnya lulusan bachelor yang ingin mendapatkan beasiswa C2F, biasanya harus langsung master dan PhD, kayak gitu, Mbak. Meskipun C2F ini sebenarnya lebih bergengsi daripada ASEAN Scholarship sih. Kita sama-sama full scholarship, tapi sebenarnya beasiswa C2F ini lebih dua kali lipat lah daripada. Tapi Berarti kalau full scholarship ya? iya Yang full. Dina dapatkan? Yang aku dapetin ini kan ASEAN Scholarship nih. Jadi dapat tuition fee sama untuk living, untuk kehidupan gitu. Cukup sih Mbak Berarti untuk betul-betul tinggal belajar gitu ya di situ ya? tinggal belajar aja di sini. Kalau misalnya Ambil mau nambah pengalaman, kita masih bisa ikut kayak teaching assistant gitu. Jadi nanti akan ada tambahan pendapatan gitu dari situ. Gitu. Ya, selain pendapatan juga pengetahuan sih dan pengalaman Ya, yang betul. jelas. Ya, betul sekali. Dina ambil jurusan apa di situ? Kimia. Kimia. Kebetulan emang dari S1 kimia kan, jadinya Berarti linear ya? agak takut agak takut untuk beralih, jadi ya udah lanjutlah kimia lagi gitu. Keren sih. Kimia tuh susah ya. Tapi bagi Iya. yang enggak juga ya. Bagi yang suka tetap susah. Gitu. Proses daftarnya gimana? Apa aja syaratnya? Kalau proses daftarnya menurutku lebih simpel sih Mbak, bisa dibilang gampang banget daftar untuk scholarship ini. Jadi menurutku kalau ada teman-teman yang ingin coba, jangan takut nyoba karena TOEFL biasanya kan emang dibutuhin TOEFL. Terus nanti melengkapi berkas kayak surat rekomendasi dari dosen, dari S1, terus nanti ada research plan gitu-gitu. Tapi menurutku untuk kayak research plan itu enggak yang harus saklek yang nanti akan kamu lakukan, tapi emang ada gambaran sehingga pembimbing dari calon pembimbing S2 ini nanti, oh iya nih anak ada kemauan untuk belajar, oke gini research plan-nya nanti bisa dibantu. Apalagi masih master kan, jadi kayak masih banyak interferensi dari dosen-dosen S2 gitu. Waktu itu aku daftarnya online sih Mbak, jadi nggak mengirimkan berkas dari pos gitu, tapi cuman kayak upload berkas, terus mengirimkan lewat email gitu. Terus wawancaranya juga dari Skype. Gitu ya. Sekarang Dina udah semester berapa berarti? Semester ini lagi semester 2 udah selesai kemarin bulan Mei. Terus ini mau masuk semester 3 nanti Agustus. Berarti targetnya paling cepat akhir tahun ini atau awal tahun depan ya? Lulusnya 2 tahun berarti masih Juli insya Allah, Juli tahun depan.
Masih lama, setahun lagi, Mbak. Eh, Dina di situ sendiri atau gimana? Ada temennya yang Ada, sama-sama jadi intern student? mulai dari mungkin sekitar 2-3 tahun ini banyak banget mahasiswa dari Indonesia, Mbak. Jadinya kita biasanya di apartemen gitu sharing room kan, karena memang untuk ngekos sendiri agak mahal di sini biayanya. Jadi kayak kita biasanya sharing room 2 orang atau 3 orang gitu. Nah, kebetulan ini aku 3 orang sama temenku juga dari Indonesia dan sama-sama kimia. Tapi Oh, untuk gitu. hmm, tapi untuk jurusan lain juga sebenarnya banyak gitu. Hmm. Hmm. Eh, apa bahasa yang disampaikan, bahasa pengantarnya, kamu harus belajar bahasa Thailand nggak di situ? Enggak. Belajarnya pakai bahasa Inggris kalau di kelas gitu pakai bahasa Inggris. Tapi memang kalau untuk di luar orang-orang misalnya orang-orang umum kalau kita mau ke pasar atau kita mau naik ojek gitu emang agak susah sih Mbak. Beliau-beliau ini pakai bahasa Inggris jadi mau nggak mau kita belajar sedikit demi sedikit kayak angka-angka, kayak cara nawar gitu-gitu sih. Tapi mereka sebenarnya baik. Biasanya aku memakai agak isyarat-isyarat gitu. Iya sih, jadi bahasa isyarat tuh bahasa universal ya, yang Universal. Sangat dibutuhkan. pasti sih paham. Gitu. Dosen-dosennya gimana di situ? Kalau awal-awal kan aku mikirnya, mungkin nggak akan beda jauh gitu dari di Indonesia kan, Mbak. Tapi ternyata mungkin ada beberapa perbedaan karena dosen-dosen di sini kebetulan kemarin yang ngajar aku itu kayak lulusan dari Harvard gitu-gitu kan. Jadinya mungkin mereka mengadopsi cara mengajarnya dosen-dosen di sana juga gitu. Beliau-beliau ini lebih interaktif sih menurutku kalau dibandingkan dari dulu waktu aku S1. Mungkin karena S1 juga banyak mahasiswanya, jadi nggak terlalu banyak komunikasi interaksi gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini lebih banyak tugas, lebih banyak interaksi antar mahasiswa dan dosen, kayak dua arah gitu. Lebih banyak diskusi gitu, Mbak. Hmm. Nah, ini karena ada pandemi, ada corona nih gimana? Tetap kuliah, Hmm, apa sempat lockdown juga kampusnya? iya, jadi kami udah kayak libur berapa bulan ya? Sejak Maret. Pertengahan Maret sampai bulan Mei kemarin sama sekali nggak dibuka kampus. Jadi ini lewat online course gitu kan Mbak. Tapi dari kampusnya, pihak kampusnya sama kayak di Indonesia juga mereka memberikan fasilitas kayak SIM card gitu supaya kita yang limited limited kuota ini bisa tetap mengikuti pelajaran online gitu sih. Terus Hmm. nanti kemungkinan di Thailand kan sudah beberapa hari ini udah case-nya udah nol kan Mbak. Jadi insya Allah Juli udah dibuka sih. Kabarnya gitu. Berarti sudah benar-benar mau menghadapi new normal ya di situ ya? Kalau kesulitannya sendiri sih anak kimia kan harus nge-lab ya Mbak. Jadinya kalau misalnya kampus benar-benar ditutup, kita nggak bisa nge-lab online gitu. Jadi agak agak susah sih, kayak agak wasting time gitu. Iya, iya, iya. Karena harus ada apa praktikumnya ya di lab ya. Mm-mm. Mm-mm. Dina, di situ jauh nggak dari cost living-nya ke kampus? Di sini ada fasilitas bis kampus Mbak. Jadi mirip-mirip Hmm. kayak di UI mungkin ya, kayak bis kampus gitu. Nah, kebetulan kalau dari kosanku ke tempat pemberhentian bis kampus itu sekitar 10 menit jalan. Terus habis itu baru naik bis sekitar 10 menit juga lah. Habis itu nyampe ke kampus. Lumayan sih, Oh, Mbak. dekat. Dengan adanya bis kampus ini. Nggak apa-apa, jalan dikit sambil olahraga ya. Iya. Menyenangkan dong. Ada dari negara lain nggak yang international student-nya? Hmm, kebanyakan mahasiswa internasional dari ada sih, Mbak. Tapi Yang kebanyakan emang sekelas dari Vietnam dan Indonesia. Iya, kebanyakan dari Vietnam, Indonesia, kemarin Sri Lanka, sama beberapa Pakistan. Gitu. Emang agak unik-unik sih, Mbak. Kayak kalau di kelas, jadi kalau
kita di kelas gitu agak Indonesia sama Indonesia, Vietnam sama Vietnam kayak gitu kan. Tapi kadang dosennya kita manggilnya dosen di sini Acan. Jadi Acan biasanya kayak minta kita untuk ngeblend satu sama lain. Kadang teman-teman tayang disuruh translatein ke kita kayak gitu. Biar lebih ada komunikasi juga, biar nggak kesannya menggabung Indonesia sama Indonesia, Vietnam sama Vietnam kayak gitu kali ya. Saya kira itu panggilan naluri alamiah deh, bergabung Iya, dengan Mbak ya. Pasti gitu ya. pasti gitu ya, karena kita kan merasa nyaman ya dengan Nyaman. yang Gitu. satu bahasa, satu daerah, satu bangsa. Iya. Kalau ya karena satu negara, kalau mamanya beda, kalau di Jawa juga kuliah, mamanya dulu kuliah dari anak berbagai daerah, juga ya Iya. pasti yang prioritaskan Sama sama daerahnya tersebut ya biasanya. Jogja ya ketemunya orang Jogja dulu, nanti yang Kalimantan Iya. sama Kalimantan, yang Kalimantan. Sulawesi sama. Iya juga sih. Saya rasa itu apa ya normal-normal aja lah ya. Iya. Dina, kalau untuk waktu kita nih beda berapa sih? Kalau waktu sama. Sama jadinya kayak misalnya di Indonesia sama kayak WIB Mbak. Di Indonesia jam 7, di sini juga jam 7. Cuman memang kayak jam sholatnya agak berbeda. Kayak lebih cepat di Thailand 1 jam. Oh gitu. Berarti di sana waktu sembahyangnya lebih cepat ya? Kemarin baru kerasa waktu bulan Ramadan kan Mbak. Jadi kan bulan Ramadan mana cuman di kosan kan sering ngontak orang gitu. Di sini subuhnya bareng jam 4:30, tapi pas bukanya di sini jam 7. Di Indonesia jam 6, 5:30 mungkin udah buka ya Mbak. Gitu. Oh berarti puasanya enggak berapa jam berarti? Puasanya berapa jam? 14 ya. 14-an berarti. 14-an ya? Ya lumayan. Lebih banyak sejam. Belum yang berapa jam? 20. 1 Iya, jam masih ya. alhamdulillah sih Mbak. Alhamdulillah. Kalau untuk tempat ibadah gimana di situ selama kuliah? Tempat ibadah, kalau untuk muslimnya sekarang ini udah agak banyak Mbak. Jadi mungkin kalau ke masjid sekitar nggak sebanyak di Indonesia yang setiap kampung ada 2 masjid, 3 masjid ya. Tapi di sini mungkin kayak satu daerah, mungkin satu kecamatan kayak satu gitu Mbak. Jadi kita agak jarang sih ke masjid. Biasanya kalau misalnya anak laki-laki yang mau sholat Jumat gitu, biasanya emang bareng-bareng di satu tempat gitu. Janjian. Sholat Jumat sudah diberlakukan di sana? Karena kan kalau di sini baru... Iya. Belum ya Mbak di Indonesia ya? Udah sih. Cuma ya dengan protokol ya harus jaga jarak, pakai masker, disarankan wudhu dari rumah, bawa sajadah sendiri, kayak gitu. Masih sama sih Mbak. Di sini baru mulai sholat jamaah di masjid kemarin hari Jumat itu baru pertama. Dan masih diterapkan juga protokol. Soalnya mungkin kayak takut ada gelombang kedua gitu sih Mbak, meskipun case-nya udah 0 gitu. Keren ya, case-nya udah 0 ya di situ ya. Iya. Tertib berarti ya masyarakatnya ya. Lumayan gercep sih Mbak. Jadi waktu itu Thailand itu yang nomor 2 terparah setelah China kan. Nomor 2 terparah setelah China. Tapi habis itu langsung ditutup bandara internasionalnya, ya meskipun nggak langsung banget sih. Langsung ditutup bandara internasional. Bahkan sampai sekarang juga kita agak kesusahan kalau misalnya mau pulang pergi dari Indo gitu. Terus selain itu juga langsung sekolah-sekolah ditutup, sama diberlakukan jam malam sih Mbak. Jadi nggak total lockdown, tapi awalnya itu diberlakukan jam malam karena mungkin masyarakat sini kayak masih suka yang mabuk-mabuk, kayak masih pesta-pesta malam gitu sih Mbak. Gitu. Tapi itu sangat membantu sih ternyata. Oke. Oke, apalagi ya mungkin tentang perkuliahannya gitu. Kalau secara administrasinya gimana? Susah nggak melengkapinya apa di situ? Maaf Mbak. Di sini enggak sih. Jadi memang waktu awal kita ke sini
udah dipandu gitu dari departemen untuk kalian harus mengisi ini, dan nggak banyak mata kuliah. Mungkin kalau untuk di Indonesia mungkin banyak yang memakai sekitar 15 atau berapa, tapi di sini kayak cuman 3 mata kuliah, jadi kita bisa fokus gitu. Mm-mm. Kamu waktu berangkat itu sendiri ya ngurus semuanya dari Sendiri proses berangkat? dari mulai dari ngurus visa, harus ngurus LOE yang dari sini harus dikirim. Jadi waktu membuat visa itu emang harus tanda tangan basah kan Mbak, cap basah. Jadi harus kirim ke Indonesia, terus baru membuat visa. Setelah itu baru berangkat. Tapi memang di Thailand ini agak banyak peraturan sih Mbak, kayak ada TM30. TM30 itu semacam pelaporan diri kita setelah nyampe di Thailand sehari 2 kali 24 jam, 2 hari. 2 kali 24 jam kita harus melaporkan diri kalau kita nyampe ke Thailand. Kalau misalnya enggak, nanti kos kita itu bisa kena denda gitu. Kayak seakan-akan mereka nggak melaporkan kalau ada orang asing masuk ke Thailand, kayak gitu. Ya, ya penting sih karena juga waspada ya. Apalagi kalau Thailand negaranya udah lebih maju saya rasa di sana. Berarti nanti ada praktikum baru ke lab ya ini ya? Enggak sih Mbak, kalau aku bukan praktikum yang diwajibkan bersama-sama gitu, tapi penelitian, kayak project yang harus dilengkapi supaya nanti bisa dilaporkan di akhir gitu, kayak sidang tesis kayak gitu. Gimana rasanya kuliah S2? Banyak artikel yang perlu dibaca? Iya. Kayak agak jelek sih Mbak dari S1. S1 banyak mainnya, S2 kayak nggak bisa main-main. Gitu. Tapi kan full time bisa belajar ya, karena juga nggak bisa pulang. Tapi memang kamu ini nggak bisa pulang, apa memang nggak pengen pulang? Apa gimana? Pingin pulang, kemarin memang rencananya pulang bulan Mei kan Mbak. Kan libur tuh, libur 3 bulan ya pulang sebulan lah di rumah gitu. Tapi ternyata ada COVID, kalau misalnya kita pulang, belum tentu kita bisa balik ke sini lagi. Iya, iya. Itu sedangkan Betul. udah harus mulai penelitian gitu. Jadi banyak yang bertahan ya, teman-teman dari Indonesia juga di situ bertahan. Banyak yang, kalau kebanyakan sih nggak pada pulang. Yang pulang itu kayak mahasiswa exchange yang cuma 3 bulan. Iya. 3 bulan, 4 bulan memang mereka harus pulang. Kemarin pakai repatriasi gitu, Mbak. Oke. Dina mengalami kesulitan apa selama di situ? Awal-awal ngerasa kayak agak susah mengikuti pelajaran gitu, Mbak. Mungkin karena kalau aku ngerasanya karena sekelas ini ada S2 dan S3. Ya? Ya, itu juga termasuk. Dan di sini kan kita S2, S3 dijadikan satu kelas. Mungkin di Indonesia juga iya ya. Jadi beberapa teman kelas kita ini udah dosen, Mbak. Kadang kita belum mudeng apa yang disampaikan, tapi karena udah ada teman-teman kita yang mudeng, kayak dosennya, oke, berarti udah paham ya, let's skip gitu. Jadinya harus lebih banyak membaca sendiri juga dan cari pembelajaran lain, karena mungkin lebih gampang nyari materi sendiri ya, karena di kelas juga cuma sebentar, tapi yang harus dipelajari banyak gitu. Ya, S2 sih harus working hard sih, maksudnya emang dia lebih, kita harus dipaksa banyak baca, banyak belajar sendiri kayak gitu. Kalau kan tadi udah kesulitannya ya. Sekarang bicara happy-nya deh. Selama di Thailand ada happy-nya apa aja nih? Ada banyak, kayak awal-awal tuh masuk Thailand tuh kayak aku kira nggak beda jauh sama Indonesia, tapi ternyata di Thailand fasilitas-fasilitasnya lebih lengkap menurutku Mbak. Kayak misalnya di bidang transportasi, dari kamu sendiri kan udah ada
beberapa transportasi kayak bis umum, terus ada yang namanya mungkin di Indonesia kayak apa ya Mbak? Kalau di sini tuk-tuk nyebutnya. Mungkin di Indonesia semacam bajai, kayak bajai Iya. gitu. Tapi di sini udah nggak pakai bahan bakarnya gitu, jadi pakainya listrik. Terus apa lagi? Senengnya Dan ini sih Mbak, jalan mungkin udah sempat ketemu jalan-jalan belum? teman-teman dari jalan-jalan, cuman ke daerah-daerah Bangkok sih Mbak. Daerah-daerah Bangkok. Kayaknya aku emang tipe orang yang jarang jalan-jalan sih Mbak. Gitu. Oke. Tapi ya emang lebih asik sih di sini. Kayak banyak teman-teman dari Thai yang banyak beda pandangan dalam memikirkan sesuatu, atau kayak teman-teman yang dari luar Vietnam atau dari China atau dari manapun, kita juga bisa berbagi gitu. Kebudayaannya sangat berbeda sih. Iya, pasti ya. Jelas juga kepercayaan di situ kan mayoritas juga apa agamanya di situ ya? Thailand. Udah, Ya, udah. udah. Kalau untuk harga katanya banyak orang liburan di Thailand tuh karena harganya kurang lebih sama Indonesia katanya. Ya, iya Mbak. Mbak Esti bisa kapan-kapan ke sini ke Thailand Mbak. Nggak beda jauh. Iya ya, maksudnya harganya merakyat gitu ya. Merakyat. Iya betul. Berarti ini kamu sudah di Thailand berapa lama? 1 tahun Setahun Mbak. lebih? Eh, Setahun besok Agustus. tahun misalnya Agustus. Oh, oke. Iya. Apalagi ya, Dina, kayaknya kalau untuk di kelas selama apa selama proses kuliah tuh ya memang sesuai jurusan masing-masing sih ya kesulitan yang dihadapi. Jurusan Tapi masing-masing. kalau tadi dari proses pendaftaran di awal gitu, yang perlu kamu tekankan buat teman-teman apa? TOEFL sih Mbak. TOEFL, terus apa ya, kayak mungkin meskipun IPK katanya nggak penting, tapi setidaknya IPK itu akan menghantarkan di gerbang utama pertama gitu. Jadi kalau misalnya IPK kita dari awal emang udah nggak bagus banget, itu akan menyulitkan kita. Tapi juga sebenarnya kita nggak perlu IPK yang 4, yang sempurna gitu. Tapi dengan adanya IPK yang cukup tinggi akan mempermudah kita di screening awal gitulah, kayak awal-awal akan dilihat dulu IPK gitu. Kemudian apa ya, memang kalau ingin S2 memang udah harus tahu kedepannya ini akan ngapain gitu Mbak, itu akan lebih mempermudah supaya nanti seleksinya itu juga bisa tahu gitu, oh ini anak ini memang udah ada rencana yang matang, S2 untuk ini dan segala macamnya gitu. Kalau untuk di Jola sih agak mudah, kayak mungkin kalau misalnya kita memang sungguh-sungguh daftar, ya keterima aja. Berarti ini kamu lanjutnya langsung ya dari selesai studi S1-nya langsung daftar gitu ya? Apa pakai jeda Enggak, istirahat dulu? waktu itu sempat kerja 1,5 tahun. Terus ternyata kurang cocok, kayak aku jadi menemukan diriku, oh kayaknya aku emang nggak cocok di sini, terus makanya mau lanjutkan S2 gitu, Mbak. Ada batasan usia nggak sih untuk mendaftar di ini? Enggak, untuk S2 enggak sih. Oh, enggak ya. Berarti apa tadi alamatnya kalau mau daftar? Nanti bisa diakses di Chulalongkorn University. Ketik aja Chulalongkorn University, nanti akan muncul beberapa beasiswa juga, pilihan beasiswa. Oke, nanti aku tulis di thumbnail-nya ya, di thumbnail Oke, YouTube-nya. Mbak. Nanti aku share. Oke. Terakhir deh, pesan buat teman-teman yang akan melanjutkan studi S2, ada nggak? Oke. Yang pertama pasti jauh-jauhin dulu minder. Dulu aku awal-awal minder, Mbak, makanya untuk yaudah kerja dulu. Tapi ternyata keinginan untuk S2 tuh masih besar. Takut menyesal ke depannya, jadi ya udah aku berhenti kerja, terus aku persiapkan diri untuk S2.
siapkan TOEFL, siapkan research plan, siapkan CV yang menarik, gitu sih, Mbak. Oke, pakai CV juga ya? Tetap pakai. Pengalaman selain kuliah kira-kira gimana? Terpakai nggak? Maksudnya kalau ada pengalaman yang lebih dari sekedar kuliah, pernah ikut aksi sosial yang lain gitu, punya nilai plus nggak? Iya, pasti ada sih, Mbak. Tapi kalau menurutku di bidang akademik ini mungkin agak berbeda kayak LPDP. Kalau LPDP kan memang dilihat ya kayak sosialnya bagaimana. Tapi kalau untuk beasiswa di sini lebih ke akademiknya sih, Mbak. Oke, Dina, thank you udah mau sharing. Sama-sama, Ini Mbak. masih belajar, semoga lancar, barokah semuanya. Amin, amin. Sehat, bisa menerima, menangkap informasi dengan baik dan bisa menulis tesisnya dengan apa? Amin. Ya, karena saya nulis tesis juga ya, begitulah rasanya. Iya. Dina. Mudah-mudahan Dina juga bisa menyelesaikan dengan baik ya. Terima Oke, kasih, Mbak salam Esti. living cost-nya di situ. Oke. Semoga Thank you, sehat-sehat Mbak. selalu dan nanti bisa pulang ke Indonesia dengan baik. Amin. Oke, makasih ya Dina ya. Saya akhiri Oke, dulu ya. Mbak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.